Narsisme adalah sebuah istilah yang berarti hal atau keadaan mencintai diri sendiri secara berlebihan. Hal ini merupakan sesuatu yang umum orang sering menyebutkan kepada orang-orang yang demikian si narsis, yaitu orang yang memang mencintai dirinya begitu over, secara berlebihan. Dan kecenderungannya adalah memuji diri begitu rupa, sehingga itu justru menjadi makanan sehari-harinya. Berangkat istilah narsis ini dari sebuah mitologi dalam dongeng Yunani yang menceritakan tentang satu sosok orang yang bernama Narcissus yang sedang berjalan-jalan di hutan dan dia menemukan ada satu danau yang begitu bening sekali seperti cermin. Dan pada saat dia melihat ke danau itu, di atas permukaannya dia melihat wajahnya tentu saja karena begitu beningnya dan seperti cermin permukaan air itu. Dan Narcissus lalu kemudian ketika melihat wajahnya sendiri, dia langsung mengatakan, "Loh, kenapa orang itu lebih menarik dari saya? Siapakah dia?" Padahal itu wajahnya sendiri. Dia tanya, "Kamu siapa?" Dan lalu kemudian akhirnya karena tidak ada jawaban, dia mau tinju, dia mau pukul, tapi tiba-tiba hilang karena memang air dipukul tidak akan lihat wajah orang itu lagi. Sampai akhirnya dia menceburkan diri ke dalam danau itu, akhirnya mati. Tragis memang kisah Narcissus ini. Tetapi sama dengan tragisnya pula orang-orang yang memiliki kecenderungan ini, dan ini tidak pandang bulu. Siapapun bisa mengalami krisis narsisme, yaitu krisis cinta diri yang berlebihan. Dan di balik cinta diri yang berlebihan ini sebenarnya ada sesuatu yang begitu mengerikan dan harus segera diberantas. Ini jadi akar masalah orang-orang yang terjebak kepada narsisme. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 lalu dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Paulus mengatakan demikian, "Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka." Lalu ayat yang ke-17 sampai 18, "Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Apa yang Paulus ajarkan di dalam surat kepada jemaat di Korintus yang kedua, mau memberitahu kepada kita bahwa memang ada orang-orang yang dihadapi oleh Rasul Paulus, yaitu mereka yang cenderung dan selalu bahkan memujikan diri sendiri. Dan bukan itu saja, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan diri dengan diri mereka sendiri. Dan Paulus beri gelar apa kepada mereka? Alangkah bodohnya mereka. Inilah salah satu krisis yang dihadapi oleh si narsis. Mereka melakukan tindakan kebodohan dengan apa? Memusatkan diri kepada diri sendiri. Dan tindakan kebodohan ini jelas sekali seperti sebuah pemujaan diri yang berlebihan dan menjadikan diri sebagai berhala yang disembah-sembah begitu rupa. Dan karena itu begitu bangganya dengan diri sendiri sampai orang yang demikian akan selalu berpusat kepada diri sendiri, dan makin berpusat pada diri sendiri, makin sesatlah sebenarnya orang itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, dia sedang menyesatkan dirinya di dalam sebuah kebohongan. Kenapa kebohongan? Kebohongan bahwa hidup manusia tidak bisa berpusat kepada diri sendiri. Kita bukan pusat dari segala sesuatu. Pusat hidup kita adalah Tuhan. Dan karena itu, kita tersesatkan saat kita memusatkan diri kita kepada diri kita sendiri. Seperti yang Paulus katakan tentang orang-orang yang memujikan diri sendiri, membandingkan diri dengan diri sendiri, dan dikatakan itu sebuah kebodohan.
Kebodohan yang melahirkan sebuah kebohongan. Ini dia krisis yang kedua, kebohongan. Kita mempercayai sesuatu yang salah. Kita merasa bahwa kitalah harusnya menjadi pusat perhatian banyak orang. Kitalah yang harus pertama diperhatikan dan bukan kita memperhatikan orang lain. Narsis lawannya adalah altruis, yaitu orang yang justru peduli sama orang, yang justru memperhatikan orang lain, bahkan memikirkan kepentingan orang lain, cenderung bahkan tidak memikirkan diri sendiri. Lalu krisis berikutnya si narsis itu dia bukan saja disebutkan bodoh, kebodohan oleh Paulus tadi, yang kedua kebohongan, yang ketiga adalah kesombongan. Karena si narsis selalu merasa diri lebih hebat dan paling lebih dari yang lain. Tidak boleh ada yang menyainginya. Tidak boleh ada saingan buat hidupnya. Dan ini justru yang makin membuat seseorang yang narsis itu memuji diri terus-menerus. Amsal pernah mengingatkan bahwa setiap orang yang memuji dirinya atau yang menyombongkan dirinya tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutnya. Amsal 30 ayat 32 mau ingatkan kepada kita bahwa orang yang menyombongkan diri itu harus menekapkan tangan pada mulutnya. Stop, jangan menyombongkan diri sendiri. Begitu juga dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dan Paulus menutup tadi di dalam 2 Korintus pasal 10 dengan mengatakan bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Paulus ingin mengingatkan bahwa orang yang memuji diri itu tidak akan bisa tahan uji. Berarti dia mudah goyah karena berpusat kepada diri sendiri yang serba terbatas dan menjadikan diri sendiri yang sebenarnya tidak bisa apa-apa menjadikan Tuhan buat dirinya sendiri. Berhala baru buat hatinya sendiri. Dan inilah yang disebut jurang kehancuran. Dan Tuhan menggarisbawahi dengan mengingatkan kecongkakan mendahului kehancuran. Dan ketika orang congkak dengan dirinya sendiri, sombong dan pongah dengan dirinya sendiri, dia sedang menjebloskan dirinya sendiri, mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran diri sendiri. Peringatan dan pengingatan hari ini dari firman Tuhan mau mengajak kita untuk segera keluar bila kita mengalami krisis si narsis itu dalam hidup kita. Di dalam kebodohan kita, dalam kebohongan kita, dalam kesombongan kita yang mendorong kita masuk ke dalam jurang kehancuran diri kita sendiri. Mari mohonkan kepada Tuhan, Dia yang paling mengerti, Dia yang paling mampu, Dia yang bisa menolong kita untuk supaya arah cinta kita jelas. Kepada Tuhan pertama-tama hukum kasih jelas, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita mengasihi diri sendiri tidak berlebihan, tapi demi supaya kita bisa mengasihi orang lain oleh kasih Tuhan. Ini pesan dari hukum kasih yang mau mengajarkan kepada kita untuk tidak mencintai diri sendiri secara berlebihan, tapi cintai justru untuk mencintai orang lain. Kasihi diri kita, hargai diri kita untuk kita belajar menghargai orang lain juga. Tuhan mengasihi kita, setiap kita berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan ingin supaya kita bisa mengasihi secara proporsional. Hati-hati terjebak kepada krisis si narsis. Jangan jadi bodoh, jangan jadi bohong, dan jangan jadi sombong sampai kita terdorong masuk ke jurang kehancuran kita sendiri. Ayo berjuang lagi jadi pribadi-pribadi yang dipuji oleh Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.